Selamat pagi Bapak, saya Angelini Novita Pangkei dari mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta. Tujuan saya di sini untuk mewawancarai Bapak karena untuk keperluan tugas AIKA kami. Mohon maaf, kami izin merekam untuk kepentingan tugas kami. Silakan. Baik, terima kasih Bapak sudah bersedia untuk diwawancarai oleh kami. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Baik, yang pertama, Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu mahasiswa-mahasiswa dari UNISA. Dalam hal ini berkepentingan untuk memperlengkapi tugas-tugas yang dibebankan oleh UNISA pada para mahasiswa ini. Alhamdulillah saya bisa membantu sesuai dengan apa keperluannya. Ya, ini nama saya Pak Suratman. Ya, Pak Suratman. Kalau alamatnya sudah saya lengkapi, yaitu Cambahan Nogotirto Gamping Sleman. Ya, rumah saya di sini. Semenjak lahir saya ada di sini. Oke. Boleh ceritakan sedikit riwayat pendidikan Bapak? Oh ya, terima kasih. Ini mengenai masalah riwayat pendidikan saya. Ada itu sekolah itu jenjangnya pertama kali SR. SR itu sekolah rakyat. Kalau sekarang namanya sekolah dasar SD. Ya. Jadi sekolah rakyat itu semenjak dulu memang sekolah yang paling bawah sebelum ada taman kanak-kanak. Memang pada waktu saya kecil itu belum ada sekolah taman kanak, itu belum ada. Sehingga saya mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan. Saya SR atau SD tamat 6 tahun ya. Kemudian SMP 3 tahun tamat, SMA 3 tahun tamat. Kemudian di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada juga tamat, S1 di sana. Kalau dulu namanya FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Gadjah Mada. Dan Gadjah Mada itu ada yang spesialis untuk mendidik guru-guru. Ya, saya mengambil FKIP-nya, keguruannya itu. Nah, itu riwayatnya seperti itu. Saya lahir tahun 1943. Nah, kamu masih di pucuk Tuhan ya. 143 ya. Ada nggak pengalaman masa kecil atau masa sekolah Bapak yang berpengaruh terhadap kehidupan Bapak saat ini? Ide-ide atau gimana? Misal pengalaman atau masa kecil Bapak, masa sekolah Bapak itu ada nggak pengalaman yang mempengaruhi Bapak saat ini? Oh ya, ya itu memang sangat-sangat berpengaruh pendidikan di sekolah itu. Karena apa? Karena kan saya masuk ke SR atau SD tadi, SMP, SMA itu kan belum membawa suatu bekal ilmu. Jadi seolah-olah otak saya masih kosong gitu kan. Nah, itu yang melandasi dasar pemikiran saya, mengembangkan bakat kreatif dan sebagainya itu saya digembleng di sekolah-sekolah itu. Ya, sesuai dengan psikologi pendidikan itu kan kalau tingkat SD, SMP ya, ini baru dalam kondisi perkembangan anak-anak ya. Anak-anak itu sukanya kan hanya senang, baik, bermain, dan kemudian di situ yang sangat penting kan dilandasi dasar akhlakul karimah, gitu. Akhlak yang baik, gitu. Dan sangat banyak sekali apa yang saya terima, saya sadar, saya laksanakan berlandaskan manfaat-manfaat saya melaksanakan sekolah di SD sampai perguruan tinggi. Nah, itu juga berkat dorongan-dorongan, cara-cara pendidikan guru dan sebagainya kepada anaknya. Sampai sekarang kata-kata guru yang pada waktu itu masih saya dengar baik di SD maupun di SMP, SMA yang bisa saya pakai sebagai bekal untuk memacu diri saya, untuk menjadi orang yang menjadi warga masyarakat yang baik, cukup banyak. Sehingga betul kalau guru itu adalah menanam landasan-dasar moral. Sehingga sekarang ini kan ada namanya pendidikan berkarakter. Nah, karakter itu yang diutamakan akhlaknya dulu. Ya, SD SMP itu penanaman akhlak mulia.
budi pekerti yang baik. Nanti tingkat SMA dan seterusnya pengembangan ilmu, kecerdasan, keterampilan, ya, dan kreativitas dan lain-lain pengembangannya di tingkat SMA sampai perguruan tinggi. Jadi banyak sekali memang ilmu yang saya sadar dari sekolah itu adalah menjadi suatu bekal hidup dan menentukan kira-kira nanti orang itu akan berprofesi seperti apa tergantung dari yang diterima di sekolah. Ini ya. Ya. Ya, ya. Kira-kira organisasi apa aja yang pernah Bapak ikuti? Organisasi yang Organisasi, Bapak ikuti? baik Yang sosial, pernah Bapak politik, Ya, organisasi apa aja? komplit gitu ya. Ya. Wah, kan banyak sekali. Iya. Ya, ya dari ini saya kenal dengan berbagai macam organisasi ya. Ya, organisasi sosial ya yang sifatnya kemasyarakatan itu pernah saya menjadi suatu ketua lembaga sosial desa, kalau dulu namanya LSD ya, tingkat kecamatan. Lembaga sosial desa ini adalah suatu organisasi untuk memacu, mendorong kemajuan masyarakat ya, dan kebetulan sekali memang pada waktu saya skripsi terakhir itu saya mengambil pembangunan masyarakat desa, objeknya lembaga sosial desa. Itu ya, ini yang pertama ini yang saya ingat benar. Kemudian kalau organisasi struktural ya saya jadi ketua RW di sini itu selama 30 tahun. Baru saja tahun ini saya lengser. LSC apa namanya? Tadi RW itu sejak zamannya Pak Harto. Baru tahun ini saya lengser. Presiden sudah ganti 7-8 kali. Saya jadi ketua RW di sini kira-kira hampir 30 tahun. Ya itu. Kemudian organisasi-organisasi lain ya biasa. Saya menjadi ketua muda-mudi, kalau dulu terkenal namanya Karang Taruna. Nah itu saya juga berperanan di situ sebagai ketuanya, menggerakkan muda-mudi supaya pemuda dan pemudi itu menjadi orang-orang yang aktif, kreatif, dan produktif. Karena apa? Potensi orang bekerja baik, hasilnya banyak itu kalau muda. Kalau sudah tua, ya ada orang yang namanya pensiun dan sebagainya, karena sudah tidak produktif. Sehingga Karang Taruna itu sebetulnya suatu organisasi penggerak pemuda-pemudi yang nanti akan meneruskan kepemimpinan yang tua-tua. Dan supaya mereka jadi pemuda-pemudi penerus perjuangan bangsa, gitu ya, yang menjadi potensi-potensi energi sehingga menjadi negara yang maju dan seterusnya. Ini di Karang Taruna. Kemudian di seni dan budaya, saya mempunyai suatu organisasi karena saya orang Yogyakarta, mengikuti budaya Jogja. Itu ada organisasi kerawitan. Ya, kerawitan itu yang gamal itu. Ya, ya. Kemudian organisasi pedalangan. Ya, pedalangan itu yang memainkan wayang itu. Ya, yang kulit. Karena saya adalah dalang hasil pendidikan Keraton Jogja. Ya, sering pentas saya dulu, ya, tapi karena pengetahuan semakin bertambah dan sebagainya, saya punya orientasi ke ilmu yang lain, itu tidak saya kembangkan. Nah, sehingga organisasi budaya itu hanya saya gunakan untuk pertama menjaga kelestarian budaya, yang kedua kalau Keraton Jogja itu terkenal unggah-ungguh sopan santun, ya, hormat sama orang tua, berbicara yang halus, yang santun, yang budi pekerti, bersikap dan perilaku, itu ya, itu terkenalnya budaya keraton gitu. Nah itu seni budaya yang saya ikuti, organisasi itu saya melatih diri menjadi orang-orang yang bisa berkomunikasi di Yogyakarta ini dengan baik, sesuai dengan iklimnya Yogyakarta. Tidak ketinggalan saya mengikuti organisasi MC.
MC. pembawa acara. Oh, Ya, MC. baik itu untuk bahasa Indonesia maupun untuk bahasa Jawa. Dan sudah, saya tidak bisa membilang berapa jumlah. Kalau ada peralatan pernikahan dan sebagainya, memanggil saya sebagai MC. Baik yang diselenggarakan di gedung-gedung maupun di rumah-rumah. Di sini saya sudah banyak sekali lah mengikuti kegiatan itu, hampir tidak saya hitung. Baik masyarakat di sini maupun saudara-saudara saya kalau punya gawe mantu, nikahkan dan sebagainya, saya jadi MC-nya. Nah, ini ya. Kemudian organisasi yang lain dalam bidang keolahragaan saya banyak punya, yaitu sepeda gembira. Itu semenjak saya di SMP sudah ikut sepeda gembira. Namun setelah saya pensiun semenjak 2003 saya tidak mengikuti. Ya, itu sepeda gembira ya. Itu olahraga. Renang saya punya organisasi. Sepak bola saya punya organisasi. Ya, kemudian badminton, sepak bola, hampir semua saya ikuti organisasi. Nah, kemudian organisasi yang sekarang baru saya geluti adalah BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Anissa kan swasta. Jadi swasta ini juga ikut serta andil di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Anissa kan di bawah Muhammadiyah. Di situ di Yogyakarta itu ada 28 yayasan yang mengelola pendidikan. Banyak sekali. Unisa ini di bawah Muhammadiyah. Di situ ada NU punya yayasan Ma'arif, ada yayasan Katolik, ada yayasan Kristen dan macam-macam. Dan saya mengikuti organisasi kumpulan dari seluruh yayasan tingkat provinsi. Kemarin baru saja saya mengikuti musyawarah BMPS. Dan itu yang digarap adalah memajukan yayasan-yayasan swasta dalam bidang pendidikan, baik dari semua pendidikan yang dimiliki oleh yayasan itu. Kalau sekarang ada penitipan anak ya PAUD, bahwa itu ada TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai perguruan tinggi. Kemarin ketemu semua problematik apa saja yang perlu dibicarakan, dipecahkan, usul apa kepada pemerintah agar supaya swasta ini bisa berdampingan dengan negeri yang sekarang seolah-olah merupakan suatu saingan dalam masalah pendidikan. Yayasan-yayasan swasta dengan sekolah-sekolahnya, akademinya banyak sudah yang mampu bersaing dengan perguruan tinggi, banyak. Termasuk Asia ini kan ya ikut serta bertanding di situ. Ini saya ikut serta di sana. Organisasi-organisasi yang lain yang sifatnya temporer itu banyak sekali. Tapi itu gambaran sementara ya, untuk masalah kegiatan saya di dalam organisasi, baik itu sosial maupun politik. Politik saya pernah duduk di dalam DPR tadi. Organisasi sudah banyak sekali tadi saya bicarakan. Nah, kalau saya memimpin RW ini hampir menyeluruh yang saya pikirkan untuk kemajuan kampung. Dan sekarang seolah-olah sudah hampir 50% kampung ini berubah mengikuti kemajuan keadaan. Dan rasanya kerjasama dengan Indonesia ini, di sini banyak sekali kos-kosan dan sebagainya untuk menolong anak-anak yang kuliah dari luar yang jauh-jauh dekat dengan Indonesia, sehingga tugas-tugas mereka bisa diatasi karena jaraknya dekat. Kerjasama dengan Indonesia. Sejak kapan Bapak mulai aktif dalam kegiatan kemasyarakatan? Wah, tadi itu dalam kemasyarakatan saya jadi RW aja sudah 30 tahun. Semenjak saya SMP itu sudah ikut di dalam organisasi kepemudaan. Terus meningkat saya jadi kepala Karang Taruna tadi itu. Jadi dari SMP ya? Kemudian meningkat lagi jadi RW 30 tahun. Dan mengapa kok saya sampai 30 tahun, kan masa kerjanya 5 tahun. Tidak ada yang mengganti.
walaupun saya itu berkali-kali nantilah anak-anak yang muda yang punya kreatif yang lebih banyak saya dampingi gitu. Karena kepemimpinan saya di dalam LP itu sudah mewarnai kemajuan desa ini dari berbagai macam program yang saya rencanakan, hampir semuanya sudah terencana. Kira-kira apa yang mendorong Bapak untuk terlibat dalam organisasi masyarakat? Pergantian, Apa yang mendorong Bapak untuk terlibat dalam organisasi masyarakat? itu merupakan suatu tuntutan pendudukan. Ya. Dulu pada simbah-simbah saya dulu itu kan masih sangat sederhana. Itu sering mempunyai peringatan atau nasihatnya agar supaya nanti generasi yang akan datang itu lebih bisa menata lingkungan menjadi lingkungan yang sangat baik. Selain dari itu kan saya juga dipanggil untuk tugas saya baik itu secara penduduk biasa maupun saya ditunjuk sebagai RP. Kemudian di tempat-tempat tertentu saya juga menjadi penasihat. Makanya sekarang saya sudah tidak menjadi RW itu, saya menjadi penasihatnya. Kemudian di kegiatan masjid itu kan ada takmir masjid, saya jadi penasihatnya. Perkumpulan muda-mudi dan sebagainya, perkumpulan ibu-ibu, ada balita dan sebagainya, itu saya juga dijadikan penasihatnya agar supaya organisasi itu bisa berfungsi, berbuat baik terhadap masyarakat. Tadi itu kembali bisa ditempati yang nyaman gitu. Dan ini jadi saya memang didorong dari naluri saya sendiri maupun tugas-tugas saya di masyarakat gitu. Nah itu saya dekati, saya berikan suatu pengertian walaupun itu sulit, apalagi kalau yang punya pendapat istilahnya ngeyel atau menentang itu saudara sendiri. Kan sering ada perasaan jiko pekewo atau apa tuh ya. Ya. Dan sebagainya. Ini harus pandai-pandai bisa diplomatik. Kita harus pandai bisa berbicara, yang penting sabar. Mengatasi segala sesuatu harus diatasi dengan bijaksana dan santun. Ya, orang cepat marah karena tidak santun, tidak sopan dan sebagainya. Manusia itu pertama kali disentuh hatinya. Kalau hatinya disentuh itu mau dipukul tidak apa-apa. Tapi hatinya sudah disentuh dulu ya. Sudah oke, sudah sepakat. Ya. Kira-kira menurut Bapak nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin masyarakat? Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh pemimpin masyarakat. Oh ya. Kalau saya kutip dari pendapat Kiai Jatiwantoro, seorang pemimpin itu ya engarso esung tulodo, eng matio amangun karso, tutwuri handayani. Tiga. Kalau dia di muka sebagai sponsor, nyponsori, bisa ditulodo dicontoh. Ya kerjanya, kedisiplinannya, ketertibannya, hasil kerjanya yang baik. Ini seorang pemimpin harus memberi contoh. Kalau seorang pemimpin gaweane korupsi, bukan contoh. Itu. Kembali ke akhlakul karimah yang jujur. Ya. Beri kemanusiaannya tinggi. Tadi itu kembali menyentuh hati. Ya. Itu. Seorang pemimpin harus menjadi contoh teladan. Ini namanya kalau orang Jawa engarso asum tulodo. Mengenai contoh. Di muka saya mencontohi. Orang berbaris juga kalau di muka yang baik itu yang barisnya yang baik, jangan orang deap diletakkan di muka, tidak bisa dicontoh. Nah ini, jadi seorang pemimpin harus bisa dicontoh ucapannya, sikapnya, perilakunya, kebijakannya. Matio itu di tengah, ambangun karso. Jadi kalau dia jadi anggota biasa di tengah masyarakat, itu harus bisa membangkitkan semangat. Matio amangun karso itu karep. Ya, karep itu sikap. Jangan sampai punya sikap kok begitu lemah.
Nah ini seorang pemimpin, dia harus bisa menyemangatkan harapan yang baik, pasti bisa dicapai. Metodenya ini, ayo bareng maju. Ya itu, hulu bis kuntul baris, bersama-sama ditarik bareng, diangkat bareng. Semua semangat, jadi menyemangati. Itulah, kalau dia di tengah masyarakat. Jangan seorang pemimpin kok pesimis. Tidak disenangi. Pemimpin harus, pasti kita bisa. Kita harus gini, ayo bareng. Kira-kira semua. Ya. Besok kita kerja bakti, makam harus bersih. Jam 9 kita kumpul, kentongi, kumpul, kerjakan bareng. Rampung. Ya ini. Jadi tadi harus diteladani. Kalau kita bicara besok kumpul jam sekian, ya kita tender di sana. Itu namanya dicontoh. Ya. Namanya berkeringat kerja, ikut berkeringat. Contoh, menyemangati. Tutwuri handayani. Tutwuri itu manut temannya kemana dan sebagainya. Tapi dengan catatan tadi bisa dicontoh, semangat semua. Kalau dia di belakang, ojo minggu sana, harus sana. Digambarkan orang peternak itik itu. Tahu ya itik? Bebek. Nah itu kan mesti di belakang. Tapi menunjukkan arah. Sana, lurus. Itu kalau dilihat nyatanya, kalau dilihat dari segi kepemimpinan, yang namanya Tutwuri Handayani itu istilah orang Jawa, berani tombok berani berkorban. Mamanya nih yang saya alami di kampung ya, orang kerja bakti sudah kemeringat dan sebagainya, kok tidak ada yang mengeluarkan air minum, tidak ada yang mengeluarkan makanan, sama tidak punya uang, berapa air ya yang harus cucur, belikan minum bareng makan. Nah itu namanya handayani. Handayani itu punya potensi, punya kemampuan agar supaya rencana itu bisa tercapai. Jadi 3 itu ya. Ini syaratnya seorang pemimpin itu harus bisa dicontoh, menyemangati. Kalau ada perlu apa aja, tombok. Pak ini mau ada Pak pertemuan ini dan sebagainya. Tapi letaknya di mana ya? Nah, mesti Pak RW tempat saya aja. Kita siapkan tempat, kasih minum, kebulannya apa. Itu namanya handayani. Cita-cita itu bisa terlaksana tanpa membebani orang lain kalau memang itu tidak bisa diangkat bersama. Namanya wani tombok gitu ya. Nah ini mau membangun masjid Pak, ini. Mari kita sokongan bareng. Pak ini butuhnya sekian, baru terkumpul sekian. Sudah saya yang nggak lebih. Nah, itu namanya handayani. Oleh karena itu orang sering jadi RT RW itu dalam bahasa Indonesia ujung tombak, ujung tombok. Ujung tombak itu harus di muka, ya kan? Tombok nek kekurangan apa-apa harus dicukupi. Nah ini ya, nah, itu besok kalau situ jadi pemimpin 3 ini harus menyatu. Apa pesan Bapak untuk mahasiswa sebagai generasi muda? Oh ya, ke mahasiswa. Iya. Oh ya, ini pertama kali ya, visi misinya dari rumah diselesaikan, dipegang teguh apa amanah dari orang tua untuk dikirim menjadi mahasiswa di sini. Ya, jadi mengemban amanah itu memang berat. Ya, harus bisa mengesampingkan inisiatif sendiri yang kalau dibandingkan dengan amanah itu nilainya lebih rendah, harus disingkirkan. Yang kedua, agar supaya bisa selesai tepat pada waktunya, waktu dihemat betul-betul untuk belajar.